Ini bibitnya sudah berbuah. Oh, ini di ruas pertama sudah jadi mata yuyu, ruas kedua sudah jadi mata yuyu, tapi disusul bunga lagi. Dan ini di bagian sini sudah 2 ruas mata yuyu juga. Usianya berapa ini ya? 2,5 bulan apa ya saya pindah ke sini? 2,5 bulan. Nah, ini sebenarnya agak lambat. Kalau yang cepet ini, yang lain sebagian ini cepet nih. Tuh, subur banget. Ini yang agak lambat karena ada begitu ditanam ada keluar bunga. Jadi dia agak lambat. Nah, tanaman itu kalau masih kecil dia berbuah, udah pasti pertumbuhannya lambat. Harus kita korbankan buah ini. Tapi kalau saya sayang, saya biarkan saja. Saya biarkan saja di sini untuk berbuah karena yang lain masih banyak. Yang lain yang kita buang. Ada beberapa yang memang kita buahkan. Ada termasuk yang di depan rumah saya jadikan sebagai hiasan. Ya masih segini buahnya lebat juga. Nah, untuk bibit setek, bibit sambung pucuk, kebetulan yang saya pegang ini bibitnya sambung pucuk. Nah, itu ada kelebihan, ada kekurangan, itu pasti ya. Karena manusia pun, di setiap manusia, masing-masing orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan tanaman, dengan masing-masing metode pembuatan bibit pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tapi kita nggak usah ngomongin kekurangan, yang penting kita tetap semangat untuk mencoba. Apa yang kata orang buruk, apa yang kata orang jelek, ya kita juga coba. Bagaimana nanti ke depannya, seperti apa nanti ke depannya. Jangan cuma nyinyir doang. Mencoba itu lebih baik. Mencoba agar kita bisa tahu seperti apa sebenarnya untuk ke depan dari jenis ini, dari jenis itu. Jangan kita hanya mendengarkan kata orang nggak baik, kata orang begini, kata orang begitu, cuma nyinyirin doang. Sebenarnya yang ngomong juga belum pernah nyoba, hanya katanya. Yang ngomong juga katanya, dari hanya katanya, dan katanya. Yang ngomong katanya si A juga katanya si B katanya si C. Ya ujungnya sumbernya apa? Dari katanya doang. Tapi nggak pernah mempraktekkan sendiri. Alangkah baiknya apa yang dikatakan orang, coba sih dipraktekin. Hasilnya seperti apa, bagus apa enggak. Kalau memang nggak bagus ya kita coba yang lain gitu. Misalkan dari bibit setek, kita uji cobakan, kita tanam di lahan kita sendiri, seperti apa hasilnya, bagus apa enggak. Ternyata setelah ditanam hasilnya nggak bagus, ya kita coba dengan cara lain, misalkan dengan cara sambung pucuk. Begitu juga sebaliknya, sambung pucuk tidak baik di lahan kita, kita coba dengan yang biji. Yang biji pertumbuhan di lahan kita kurang bagus, ya kita coba dengan cara yang lain, dengan metode yang lain. Seperti itu. Jadi jangan cuma nyinyir keburukannya aja, tapi kita tidak pernah mencobanya di lahan kita. Karena apa? Belum tentu loh di lahan kita itu buruk, di lahan orang lain buruk juga. Belum tentu barang itu bagus, tanaman itu bagus di lahan kita, kita pindah ke daerah lain bagus juga. Belum tentu. Karena setiap jenis kopi itu biasanya mempunyai wilayah tersendiri. Misalkan, contoh saja, daerah kita adalah dataran rendah, seperti di Tanggamus di bagian bawah. Klon Komari adalah termasuk salah satu klon yang paling diunggulkan. Buahnya setiap tahun bagus. Buahnya setiap tahun tidak ada masa trek. Lebet terus. Belum tentu kita pindah ke Jawa Barat di bagian pegunungan yang ketinggiannya itu misalkan 800 meter DPL-nya ya. Belum tentu bagus di sana. Ya sama aja dengan bibit setek. Bibit setek dari Bogor misalkan, dari dataran tinggi, sumbernya dari dataran tinggi. Lalu kita pindah, tapi di sana bagus ya, di dataran tinggi daerah Bogor misalkan bagus, di sana pertumbuhannya bagus, usianya panjang, buahnya luar biasa. Belum tentu dibawa ke Surabaya cocok. Seperti itu. Jadi alangkah baiknya dicoba. Kita punya lahan, kita untuk uji coba, jangan cuma satu jenis aja. Semua jenis kita coba di situ, mana yang terbaik itu yang bisa kita kembangkan. Misalkan saya punya lahan itu baru pengolahan awal. Lahan baru garap nih ya, baru buka lahan. Jangan hanya satu jenis untuk ditanam di situ.
misalkan kita hanya tanam satu jenis, nanti kecewanya ketika jenis itu tidak cocok di sana, di lahan kita harus mulai lagi dari nol. Dan kita harus mencoba lagi jenis lain yang cocok di sana apa itu. Misalkan kita punya lahan nih, buka lahan garapan baru. Alangkah baiknya ada beberapa jenis yang kita tanam di situ, kita coba di situ, mana yang paling cocok nanti dikembangkan di situ. Yaitu tadi, karena belum tentu cocok. Klon A, klon B, klon C belum tentu cocok di satu lahan. Saya juga tentang bibit ini, misalkan ini bibit ini di sini sangat bagus, luar biasa bagusnya, jadi andalan di sini. Belum tentu dipindah ke Jogja atau dipindah ke Makassar bisa sebagus yang ada di daerah sini. Belum tentu sebagus seperti ini. Belum tentu. Makanya perlu dicoba juga yang dari jenis lain ditanam di satu lahan kita. Nah, kembali lagi untuk pembibitan. Katanya pembibitan stek kurang bagus, pembibitan stek inilah itulah. Ya dicoba dulu di lahan kamu. Kalau di lahanmu itu memang kurang bagus, nggak bisa tumbuh dengan normal, nggak ada akar tunggangnya, nggak ada akar tunjangnya, ganti dengan bibit lain. Tapi kalau di lahanmu nanti memang bagus, tumbuh subur, menghasilkan, buahnya itu sangat luar biasa, lanjutkan dengan metode itu. Buat bibit dengan metode itu. Karena apa? Cocok di lahan itu. Jadi kalau misalkan yang bilang bibit ini tidak bagus, tidak cocok, bibit stek tidak bagus, tidak cocok, di Brasil dikembangkan dengan cara seperti itu, cocok di sana, kan? Ya sekarang gini, Brasil jadi penghasil kopi nomor 1 di dunia, yang banyak mengembangkan dengan metode stek. Banyak mengembangkan dengan metode stek. Di sana jadi penghasil kopi terbaik, terbesar di seluruh dunia. Tapi di Indonesia petaninya kebanyakan yang jelek lah, inilah kekurangannya, inilah kekurangannya itulah. Kita hanya ngomongin kekurangannya saja, tidak memikirkan kelebihannya. Itu yang sama aja kita nyinyirin tetangga itu nggak ada bagusnya di mata kita. Begitu juga kita nggak ada bagusnya di mata tetangga. Yang diomongin hanya keburukannya saja, tanpa memikirkan sisi baiknya. Coba kalau misalkan bibit stek itu nggak bagus di sini, di lahan ini, kita pindah ke lahan lain, misalkan punya saudara, coba ini tanam bibit ini, bagus nggak di sana, cocok nggak di sana? Siapa tahu cocok kan. Yaitu tadi, jangan kita ngomongin hanya kekurangannya saja, kelebihannya juga harus kita bahas. Lalu ketika tidak cocok, kita cari solusi yang lain. Jangan sebelum mencoba kita sudah mencari solusi duluan. Nah, solusi sebelum terjadi itu apa solusinya? Nggak ada solusi sebelum ada satu hal yang terjadi. Nggak ada solusi. Solusi itu mencari sesuatu yang baik setelah ada kejadian. Itu namanya solusi. Jadi jangan nyinyir ini bibit jelek, ini bibit buruk sebelum mencobanya. Jadi coba dulu tanam, jangan cuma satu. Tanam yang agak banyak. Kalau memang semua itu di situ nggak bagus, ya berarti dinyatakan tidak bisa mengembangkan dengan metode itu, buruk. Oke, mungkin seperti itu.